na leda o iatein. Mansula saung no ai mama no kita kena batu. Nai lote dai makala ingun. Ai bisa matanggo mia ayaman Gubernur NTT Papa Victor Lekurat. Ai memberikan di lote nao pada khususnya dan NTT pada umumnya. Kami sangat berbangga karena hari ini kami bisa bertemu dengan Bapak Victor Lekurat, Bapak Gubernur NTT yang menjadi pengayom dan pelindung untuk NTT. Tidak ada apa-apa yang kami bisa berikan kepada Bapak. Hanya kami mohon kepada Dia yang Maha Kuasa agar bisa tetap memberikan kekuatan kepada Bapak dan Bapak tetap menjadi pelindung dan pengayom untuk kami masyarakat NTT, lebih khusus masyarakat Tenau. Terima kasih banyak Bapak. Hadirin dimohon berdiri. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bupati Rotendao. Kami silakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Selanjutnya kepada perwakilan siswa-siswi SMA SMK Kabupaten Rotendao. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan yang saya hormati, Kepala Sekolah SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salve. Saudara oleh Neo kita. Pertama dan terutama tentunya kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanannya sehingga hari ini kita mendapat kunjungan dari Bapak Gubernur bersama rombongan dalam rangka tatap muka bersama para kepala sekolah SMA, SMK, SLB se-Kabupaten Rotendao. Kita bersyukur. Untuk itu kami atas nama pemerintah dan masyarakat Rotendao dan lebih khususnya para pendidik dan anak didik mengucapkan selamat datang dan terima kasih, dan kita memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur bukan hanya datang kunjungan tetapi sudah membawa bantuan-bantuan untuk masyarakat Rotendao. Jadi itu kami sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam. Kami masih menginginkan untuk mendengar suara dari Bapak Gubernur sebagai pemimpin NTT di Rotendao ini. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Namo Santi. Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Salve. Salve. Sudah boleh Dewi kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Bupati Rotendao yang telah menyampaikan sambutan. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau yang belum bisa belajar, jawabnya
Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rotendao, Forkopimda yang hadir pada kesempatan ini, para kepala sekolah dan anak-anakku yang saya cintai, saya kasih, saya banggakan. Kalau kita lihat formasi duduknya, ini formasi duduk yang tidak biasa. Anak-anaknya di depan bersama Bupati, Gubernur, Wakil Bupati. Itu formasi duduk yang memang saya inginkan dari dulu. Ini namanya cara berpikir menyiapkan generasi muda untuk masa depan. Tapi kalau kita kasih duduknya semua yang tua-tua menuju masa depan, masa lalu itu di depan, lalu mereka di belakang dan mereka jalan keliling dunia. Kenapa duduk di depan? Saya biasa sampaikannya supaya jangan yang tersinggung. Ada tadi tersinggung, ada ini, atau ada Forkopimda yang datang, lalu kenapa duduknya kok masa anak-anak itu duduk paling depan. Filosofinya adalah mereka terbiasa duduk bersama pemimpinnya, sehingga mereka tidak kaku, mereka rileks untuk berhadapan dengan siapapun karena mereka terbiasa berhadapan dengan para pemimpin. Itu sebuah budaya baru yang sedang kita dorong. Biasanya kalau ada acara gubernur atau bupati datang, anak-anak itu diusir masuk di dalam lubang-lubang yang tidak boleh kita lihat. Jangan dekat-dekat sini, jauh. Jangan dekat-dekat, apalagi anak yang kurang bersih lagi. Lebih baik ya usir masuk dalam kamar, kunci dia boleh keluar. Nah, itu mindset yang salah menurut saya, harus kita ubah. Menyiapkan anak-anak ke depan, maka mereka menjadi VIP, mereka menjadi tujuan dari pembangunan manusia. Begitu mereka menjadi tujuan dari pembangunan manusia, maka seluruh tempat terbaik diberikan oleh mereka. Jangan dibalik. Seorang bupati, gubernur duduk di belakang, tetap saja dia gubernur. Tapi kalau anak-anak itu duduk depan, mereka mendapatkan kehormatan, sehingga secara psikologis mereka merasa bangga. Ya seperti itu. Nah itu terima kasih buat bupati, wakil bupati, dan dari Dinas Pendidikan Provinsi yang telah mengerjakan, mendesain acara hari ini yang sangat baik. Kehadiran saya di Rotendao tentunya dalam kunjungan kerja juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Rotendao. Mengapa? Karena kemarin waktu dilakukan ASEAN Summit di Labuan Bajo, maka malam terakhir para kepala negara itu makan, lobster yang dimakan itu asalnya datang dari Rotendao. Itu menunjukkan bahwa kita punya budaya, pengetahuan kita khususnya untuk budidaya itu sudah maju. Jadi kalau orang masih berburu ikan di laut 100%, nah itu budayanya masih zaman 1500 sebelum Masehi. Tapi kalau dia mau makan dia tinggal ambil di laut, itu budaya maju. Sebuah negara dulunya mereka itu negara yang dianggap kelompok-kelompok bangsa yang tidak beradu. Manakah itu? Norwegia, Finland, Denmark. Mereka sebut bangsa Viking. Mereka selalu merampok di Inggris, merampok di Paris, di Prancis zaman itu. Tapi hari ini Norwegia, walaupun dia punya minyak, salah satu negara dengan minyak yang banyak, tapi devisanya, pendapatan negara itu tidak datang dari minyak, datang dari budidaya ikan apa? Ada yang tahu? Ikan apa? Nah, ikan salmon. Ikan salmon. Dengan ikan salmon negara itu sangat kaya luar biasa dengan budidaya.
Mereka cuma satu. Di dunia ada sekitar 10 komoditi terbaik di dunia ini. 1 salmon, 2 kepiting. Ada tidak kita kepiting? 3 lobster. Ada tidak? 4 tuna. Ada tidak? 5 teripang. Ada tidak? 6 kerapu. Ada tidak? Kakap, udang, banyak sekali. Tapi dan saya suka tadi anak Sinta. Anak Sinta punya puisi. Mungkin bagi Bapak Ibu atau anak-anak saya, apakah mereka menyimak atau tidak? Keinginan tahuan terhadap pengetahuan itu berbuah pengetahuan. Nah, itu bahasa yang benar. Manusia yang ingin tahu akan lahir pengetahuan. Orang yang tidak punya keinginan tidak melahirkan pengetahuan. Karena itu disebut manusia dengan pikiran rasional. Itu artinya bahwa manusia yang kehendak hatinya mendapatkan konfirmasi kognisi. Artinya begitu. Jadi input di kepala, di otaknya cukup, lalu kehendak hatinya ingin melahirkan sesuatu, maka kehendak hati itu mendapatkan konfirmasi dari input yang cukup di kepala. Itulah disebut rasional. Karena itu tadi itu benar. Keinginan tahuan terhadap pengetahuan melahirkan buah pengetahuan. Jadi orang yang tidak berkehendak untuk mengetahui sesuatu, dia tidak akan pernah bisa tahu sesuatu. Karena itu saya terus mendorong pendidikan DNTT kepada Pak Guru, Ibu Guru, kepala sekolah semua. Jangan pernah anak itu di dalam kelas sepanjang minggu. 2 hari saja dalam kelas, dia harus keluar. Bawa mereka pergi nembrala, boa, keliling, mulut 1000, lihat bagaimana budidaya lobster. Sehingga anak-anak punya perspektif. Di dalam kelas terus dia lihat kelas, lihat gurunya, gurunya kumis panjang, mata melotot terus, bawahnya marah-marah mulu, stres anak-anak itu. Bawa relax. Saya kan suruh sekolah masuk jam 5, bukan masuk jam 5, datang sekolah jam 5. Sampai di sekolah itu duduk, yang belum bisa makan, makan dulu, bawa makanan, makan sama-sama. Lalu bergembira dulu bersama, bernyanyi, sambil berdoa bersama, bernyanyi bersama, menari, tertawa gembira bersama guru-gurunya, rileks. Kenapa? Dengan orang rileks, itu tubuhnya menghasilkan hormon endorfin. Apa itu hormon endorfin? Hormon endorfin itu apa? Hormon kebahagiaan. Orang bahagia, kalau orang bahagia, kasih apapun masuk. Benar atau salah? Nah, karena itu jangan kasih anak pengetahuan kalau dia tidak bahagia. Di rumah masalah, guru tidak menemukan masalah muridnya, tapi tetap diisi. Ya gimana bisa masuk? Karena itu ada seorang profesor pendidikan dari Amerika, Joe Boller dari Stanford University, dia bilang begini: tidak ada anak yang bodoh. Ini Joe Boller yang bilang, Profesor Joe Boller, bukan saya. Tidak ada anak yang bodoh. Bila ditemukan anak yang bodoh, maka anak itu sangat tidak beruntung mendapatkan guru yang baik. Itu pernyataan beliau. Jadi karena itu, tantangan terbesar kita adalah para guru. Karena itu guru harus disiapkan dengan baik. Saya terus untuk mendorong, sekarang ini program-program pemerintah udah begitu maju untuk membangun guru, tapi juga mentransfer pengetahuan itu dari seorang guru kepada muridnya, itu juga menjadi sebuah desain masa depan. Dan sudah mulai kita tinggalkan cara-cara lama. Manusia sudah begitu maju, cara berpikir sudah maju, anak-anak sekarang sudah begitu maju. Bahkan banyak anak-anak, mudah-mudahan di Rote tidak, mereka punya otak sedang dipindahkan ke HP. Jadi kalau tanya apa saja mereka jawab kalau selama dia pegang HP. Karena dia masuk ke Google atau apa yang chat GPT atau whatever, dan dia akan menjawab dengan baik. Kita pikir pintar betul. Rupanya tempat menyimpan data di kepala ini namanya hipokampus. Itu tempat. Jadi kalau kita baca apa, lihat apa, dengar apa, rasa apa, semua tersimpan di dalam hipokampus kita. Tempat menyimpan data di kepala.
hipokampus anak-anak. Sekarang di Rote saya rasa tidak. Mereka tempatkan di HP. Jadi kalau umpama begitu signal tidak ada, maka dia langsung tidak berpengetahuan. Itu loh. Karena itu kita boleh alat-alat teknologi itu bantu kita, tapi jangan kita membuat dia menjadi satu-satunya alat yang akan membantu kita. Tidak boleh. Karena manusia itu harus manusia yang mampu untuk berpikir melampaui daripada alat-alat itu. Karena itu saya selalu mendorong agar keluar dan beliau, keluar dan baca, belajar tentang lobster yang kita omongin. Satu saat nanti anak-anak ini pergi keluar dari Rote, lalu ditanya dari mana? Dari Rote. Wah hebat ya, lobster, budidaya lobsternya bagus ya, dimakan oleh kepala negara ya. Nah, dia sendiri dengan saya tidak tahu. Itu berarti sekolahnya tidak memberikan pengetahuan. Jadi karena itu dengan mereka belajar, kita punya kesempatan untuk bisa keluar dari gedung sekolah menuju kepada sebuah laboratorium alam yang begitu hebat. Nanti kalau orang tanya, wah hebat ya Rote ya, maju sekali ya pariwisatanya, surfingnya luar biasa ya. Saya di Ba'a, jadi saya tidak tahu Bapak Mama. Nanti kalau pulang dulu baru Bapak soal menjadi saya pilih coba. Bagaimana kita punya? Ini tantangan-tantangan kita. Karena itu tidak boleh lagi sekolah itu seperti zaman dulu kami. Ya sudahlah, kegagalan yang kami punya itu tidak boleh ditransfer lanjut kepada anak-anak sekarang. Dulu di Semau saya, orang tua pindah dari Kupang, pindah ke Semau, kami pindah ke Semau. Saya umur 5 tahun, lalu 6 tahun sekolah. Belajar baca. Belajar baca sampai kelas 3, mulai belajar baca lancar. Ini Ibu Budi. Kami nama tidak ada satu punya Budi. Kami cek Budi yang mana, tidak ada Budi satu. Mama Budi, Ibu Budi, Bapak Budi, ini Budi, ini adik Budi, tidak ada nama Budi satu di kami. Mungkin sekarang di Semau sudah ada nama Budi, kalau dulu belum ada. Budi naik kereta api. Kita di kereta api apa? Iya kereta. Kita pikir di kereta dorong ya Bapak. Kapal desa pun kereta dorong tiap hari itu. Cuma mungkin kas banyak api di sampingnya, itu yang jadi kereta api. Nanti sudah sampai di Jakarta baru saya lihat. Baru begitu biasa. Dan itu sama dengan kita bicara tentang surga. Maka mereka jangan namanya pengetahuan itu bukan taruh di kognisi saja. Jadi kalau kita punya anak lahir, masuk TK, habis TK masuk SD. Orang tuanya bilang begini, wah Bapak, saya anak pintar sekali. Pintar apa? Wah baca, pintar betul. Pintar sekali baca. Oh bagus. Berarti anak ini sudah mulai maju. Pintar baca. Lanjut dia, naik terus SMP. Wih Bapak, saya punya anak ini luar biasa Bapak, pintar sekali. Kenapa? Dia ingat apa yang dia baca. Wah, maju sekali Bapak. Sudah mulai tahap kedua. Yang pertama pintar baca, kedua ingat apa yang dia baca. Sudah maju ya. Nah, yang celakanya kita ini di tempat lain, bukan di Rote, tempat lain. Kita hanya sampai yang kita ingat itu. Tapi buat untuk yang kita ingat untuk buat dia jadi, itu yang tidak jadi. Tapi kalau di Facebook mereka kalau berdebat itu teorinya keluar semua. Begitu cek makannya begini, ada masalah. Mengapa? Karena mereka itu hanya sampai pada pengetahuan teori, epistemologi. Hanya teori saja mereka ngerti. Tapi aksionya buat untuk jadi mereka tidak buat. Karena waktu buat itu punya tantangan. Matahari panas, hujan, segala macam tantangan, keluar darah, keluar keringat, keluar capek. Itulah yang mereka tidak mau. Nah, tantangan Nusa Tenggara Timur tadi dengan lagu restorasi pendidikan adalah bukan saja mengisi orang di kepala saja, tapi dia mampu untuk membuat apa yang dia pahami itu dinikmati oleh dirinya sendiri dan orang lain. Coba kita tanya, seluruh anak-anak di Nusa Tenggara Timur yang belajar tentang perikanan khususnya budidaya, mereka teorinya mereka bisa semua. Coba tanya aja. Yang tambah dari situ, coba kamu jelaskan saya tentang budidaya lobster, budidaya kerapu. Oh, dia akan jelaskan. Kita mulut terbuka semua. Luar biasa sudah pintar betul ini. Coba kamu buat. Nah, itu yang masalah.
Makanya itu kita sarjananya banyak, tapi produknya apapun tidak ada. Mengapa? Karena sampai hanya pada epistemologi, pada teori saja. Aksionya tidak pernah ada. Nah, saya tidak mau ke depan restorasi pendidikan Nusa Tenggara Timur itu hanya bicara tentang pengetahuan di kepala tanpa dilahirkan untuk orang bisa lihat dan nikmati bersama. Itu namanya gereja. Orang saya bilang gereja. Gereja. Pikir apa? Ini memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Baik. Namun Tuhan tahu kan kau puji dia? Tahu. Kenapa kamu percaya? Oh, saya percaya Tuhan Yesus. Baik. Tanya balik, Tuhan Yesus percaya kamu? Itu masalah. Jadi sebenarnya yang kita tanya itu bukan tanya saya percaya Tuhan, Tuhan percaya saya enggak ya? Itu pertanyaan kita. Ukuran Tuhan percaya kita adalah bagaimana kita membuktikan pengetahuan-pengetahuan kita berbuah pada aksio, lalu orang lain pun menikmatinya. Dan karena itu kita bersama dengan Tuhan melahirkan pengetahuan. Kalau kalian itu khususnya mereka, ini sama yang khusus yang bergereja, biasanya ngomong begini, kamu harus betul-betul jangan menyerah. Kamu adalah gambaran Allah dalam diri, citra Allah dalam diri kamu. Saya bilang ini orang ngomong benar, tapi kan citra Allah yang mana? Muka saya kan, hidung saya kan, saya bukan bisa pakai Allah kan? Tapi tidak ada yang tahu. Sebenarnya kenapa tadi pendidikan non-singkat tadi? Buah pengetahuan itu adalah citra Allah. Citra Allah dalam diri manusia itu ada 3: think, heart, and guts. Cerdas, berpengetahuan, peduli pada sesama, dan berani. Saya menyebutkan berani adalah sebuah karakter imperatif untuk memaksakan pengetahuan dan kepedulian untuk berguna bagi sesama. Jadi kalau orang penakut tidak akan pernah bisa. Penakut itu bukan karakter Allah. Jadi kalau lihat ada kebenaran tapi duduk tenang, itu bukan karakter Allah. Lihat orang susah, dia hidup baik tapi dia tidak membantu, tidak ada karakter Allah. Orang bodoh tidak mengerti apapun, itu bukan karakter Allah. Karena itu memang kita dunia pendidikan memaksakan kita, mengharuskan kita untuk berpengetahuan supaya kita memiliki karakter Allah dalam diri kita untuk kita berhasil untuk membangun diri kita dan membangun orang lain. Itulah dunia pendidikan. Nah, ini kita tahu itu harta karun, harta yang tersembunyi, harta terpendam, harta yang tidak terlihat. Siapa yang bisa lihat harta yang terpendam?